Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Salam olahraga. Jaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reilana Firly Syafani Azharah Nur. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudulkan Model Latihan Kecepatan Speed Futsal pada Ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOR AIFO selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajril Rivaldo MPD AIFO P selaku pembimbing kedua saya, dan yang terhormat Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembahas saya. Bab 1 Latar Belakang. Latihan futsal di SMA Negeri 6 Bandar Lampung masih terfokus pada teknik dasar, dengan kurang perhatian pada kecepatan dan akselerasi pemain. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model latihan kecepatan futsal yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kesiapan mental pemain. Identifikasi masalah. Yang pertama, keterampilan teknik kecepatan speed yang belum maksimal pada saat melakukan game. Yang kedua, belum adanya model latihan teknik kecepatan speed yang memudahkan siswa untuk menguasai teknik kecepatan. Yang ketiga, latihan penguasaan teknik dasar kecepatan speed yang masih dilakukan secara konvensional. Rumusan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan penguasaan teknik kecepatan futsal dan mengembangkan produk awal model latihan kecepatan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Yang kedua, melakukan uji coba ahli, kelompok kecil dan kelompok besar untuk mengevaluasi efektivitas model latihan teknik kecepatan dalam meningkatkan penguasaan keterampilan kecepatan siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan penguasaan teknik kecepatan futsal pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung dan mengembangkan produk model latihan teknik kecepatan yang efektif. Yang kedua, melakukan uji coba produk model latihan kecepatan futsal untuk meningkatkan keterampilan siswa, termasuk uji coba ahli, kelompok kecil, dan kelompok besar di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Kecepatan speed adalah keterampilan dasar dalam futsal yang mendukung serangan, bertahan, dan performa keseluruhan. Penelitian ini menjelaskan manfaat peningkatan kecepatan dalam futsal. Manfaat teoritis. Penelitian ini mengembangkan model latihan kecepatan speed untuk memperbaiki penguasaan teknik futsal dan menjadi referensi latihan bagi tim futsal. Manfaat praktis. Penelitian ini memberikan wawasan referensi latihan dan metodologi untuk peningkatan prestasi futsal, baik bagi peneliti, ekstrakurikuler, pelatih, maupun program studi pendidikan jasmani. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Model. Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambing lain. Sulistianta Heru 2020. Latihan. Latihan adalah proses terstruktur dan berulang untuk meningkatkan keterampilan fisik, teknik, dan mental. Dalam olahraga, latihan bertujuan untuk memperbaiki pola gerakan dan efisiensi dalam melakukan tugas tertentu, dengan prinsip pembelajaran motorik seperti pengulangan, spesifikasi, dan progresi. Model latihan. Model latihan adalah pendekatan terstruktur untuk merancang program latihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, fisik, dan mental atlet. Model ini mengatur struktur, jenis, intensitas, dan durasi latihan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan individu. Kecepatan, speed. Kecepatan dalam futsal meliputi kemampuan berlari cepat, reaksi, akselerasi, dan daya tahan kecepatan. Kecepatan sangat penting dalam permainan futsal, terutama dalam sprint, reaksi terhadap situasi, dan kemampuan bergerak cepat di ruang sempit. Tinjauan pusaka. Permainan futsal. Futsal adalah olahraga beregu yang cepat dan dinamis, membutuhkan teknik dan kerjasama tim tinggi. Permainan ini berkembang pesat sejak diciptakan pada 1930 oleh Juan Carlo Seriani di Uruguay, dan kini menjadi populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Prasarana permainan futsal. Lapangan futsal memiliki ukuran panjang 25-42 meter dan lebar 18-25 meter. Dengan gawang berukuran 2 kali 3 meter, bola futsal berukuran nomor 4 dengan keliling 62 sampai 64 cm.
Jumlah pemain di tiap tim maksimal 5 orang dengan satu penjaga gawang dan pergantian pemain bersifat tak terbatas. Gerakan dasar futsal. Gerakan dasar futsal mencakup teknik-teknik seperti passing, kontrol, dribbling, chipping, dan shooting yang harus dikuasai pemain untuk bermain efektif. Keberhasilan dalam futsal bergantung pada penguasaan teknik dasar ini serta fisik dan mental pemain. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas di luar jam pelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi siswa dalam berbagai bidang, termasuk olahraga, seni, dan kepemimpinan. Kegiatan ini membantu siswa mengasah keterampilan sosial, disiplin, dan kerjasama yang penting dalam kehidupan. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirajuddin Mukhtar 2018 dengan judul Pengaruh Latihan SAK Speed, Agility, Quickness terhadap peningkatan kecepatan dan kelincahan pada pemain sepak bola Mogen tahun 2018. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Axel Febrian Sinaga Mukhtar 2022 dengan judul Model Latihan Kecepatan pada Siswa Ekstrakurikuler Futsal SMA di Jakarta. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik 2021 dengan judul Pengembangan Variasi Latihan Kecepatan Reaksi Penjaga Gawang Futsal. Kerangka berpikir. Yang pertama, masalah awal. Performa kecepatan siswa kurang optimal. Yang kedua, latihan yang dilakukan secara spesifik untuk kebutuhan futsal. Analisis kebutuhan. Yang pertama ada tes fisik awal, kecepatan, akselerasi, dan kelincahan. Yang kedua ada observasi dan wawancara pelatih. Pengembangan model. Yang pertama ada latihan berbasis interval dan kelincahan. Yang kedua ada simulasi permainan futsal. Implementasi model. Yang pertama ada performa kecepatan siswa kurang optimal. Yang kedua latihan yang dilakukan belum spesifik untuk kebutuhan futsal. Hasil akhir, yang pertama peningkatan kecepatan dalam performa bermain futsal siswa. Hipotesis. Yang pertama, peningkatan dalam kecepatan sprint, akselerasi, dan kelincahan. Yang kedua, performa bermain futsal yang lebih optimal termasuk kemampuan mengejar bola, bergerak cepat dalam serangan, dan bertahan. Yang ketiga, meningkatnya motivasi siswa untuk berlatih secara rutin karena model latihan yang menarik dan bervariasi. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian, penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Desain penelitian, pengembangan rancangan latihan berdasarkan hasil analisis merancang model latihan kecepatan yang mencakup jenis latihan, intensitas, durasi, frekuensi, serta progres latihan. Penelitian ini variabel penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model latihan yang efektif dalam meningkatkan kecepatan speed pemain futsal pada kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMA. Variabel independen, model latihan kecepatan speed yang diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Variabel dependen, kecepatan pemain futsal yang diukur berdasarkan waktu tempuh pada tes kecepatan, serta peningkatan performa pemain dalam pertandingan futsal. Sumber data. Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat untuk mengetahui kebutuhan penelitian. Pelatih futsal. Sumber data pelatih futsal dalam penelitian ini dilakukan pada saat analisis kebutuhan. Ahli akademisi. Sumber data ahli akademisi futsal diambil dari unsur perguruan tinggi dengan kualifikasi pengampu mata kuliah futsal dan kondisi fisik. Atlet futsal, populasi, dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 siswa ekstrakurikuler SMA 6 Bandar Lampung. Sampel penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler dengan jumlah 20 siswa yang terdiri dari 20 siswa putra. Tempat dan waktu. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun ajaran 2025. Waktu penelitian ini dilaksanakan lebih kurang 3 minggu mulai bulan September sampai dengan Oktober 2025. Instrumen penelitian, observasi, salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati perilaku subjek dan situasi tertentu. Wawancara. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi proses latihan ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Kuesioner campuran, yang pertama ada kuesioner untuk ahli futsal, dan yang kedua ada kuesioner untuk atlet futsal. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi.
Digunakan untuk memperoleh informasi kondisi latihan ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung, uji coba tahap 1 kelompok kecil, dan uji coba tahap 2 kelompok besar. Wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data kondisi tentang proses latihan teknik kecepatan speed ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Yang ketiga, kuesioner. Digunakan untuk mengumpulkan data penilaian kelayakan produk dari para ahli serta pendapat dari mahasiswa penggunaan produk. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengembangan model latihan kecepatan adalah teknik analisis deskriptif presentase. P sama dengan X per XI kali 100%. Presentase 80% sampai dengan 100% valid atau layak digunakan. 60% sampai 79% cukup valid untuk digunakan. 50% sampai 59% kurang valid atau digunakan. Di bawah 50%, lebih kecil dari 50%, tidak valid digunakan. Teknik pengumpulan data dan uji efektivitas produk. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah desain model telah diterapkan dengan baik dan benar, dan beberapa efektifkah hasil penerapan model terhadap tujuan penelitian ini. Yang pertama, ahli futsal, yang kedua, ahli pembelajaran, yang ketiga, ahli bahasa, yang keempat, ahli media. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dikali per skor maksimal dikali 100. Analisis presentasi hasil evaluasi oleh ahli, 81% sampai dengan 100% sangat valid, layak digunakan. 61% sampai dengan 80% valid, layak digunakan. 41% sampai 60% cukup valid, diperbaiki. 21% sampai 40% kurang valid, diperbaiki. 0% sampai 20% tidak valid, diperbaiki. Implementasi model. Implementasi produk pengembangan latihan kecepatan speed dalam futsal dapat diterapkan setelah dinyatakan layak dan efektif, dan dapat digunakan di tingkat universitas, sekolah, dan tempat latihan futsal pada proses latihan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, pengolahan data berdasarkan validasi ahli. Ahli futsal, skalanya sampai 5. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 35 per 35 dikali 100%. Sigma sama dengan 100%. Ahli pembelajaran. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 47 per 50 dikali 100%. Sigma sama dengan 94%. Ahli bahasa, sigma sama dengan skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 34 per 35 dikali 100%. Sigma sama dengan 97,14%. Ahli media, sigma skor maksimal yang didapat per skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 35 per 35 kali 100%. Sigma sama dengan 100%. Rekapitulasi nilai. Berdasarkan hasil tabel di atas, rekapitulasi data dari keempat ahli, yaitu ahli futsal, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media, diperoleh nilai rata-rata sebesar 97%. Nilai ini menunjukkan bahwa model-model latihan kecepatan speed futsal yang dikembangkan dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai perangkat pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Data hasil uji coba tes skala kecil. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji coba tes skala kecil melibatkan 10 peserta diperoleh rata-rata nilai sebesar 65,60 dengan skor tertinggi mencapai 42 dan skor terendah sebesar 18. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menunjukkan performa yang baik terhadap model latihan yang dikembangkan. Data hasil uji coba tes skala besar. Berdasarkan hasil uji coba tes skala besar, berada di tabel samping yang melibatkan 20 peserta diperoleh rata-rata nilai sebesar 67 dengan skor tertinggi sebesar 45 dan skor terendah sebesar 18. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mampu mengikuti model latihan yang dikembangkan dengan baik. Hasil uji coba tes skala kecil. Hasil penyebaran angket uji coba kelompok besar yang melibatkan 10 responden
diperoleh rata-rata presentasi hasil dari uji coba kelompok besar yang melibatkan 10 orang peserta adalah sebesar 83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk model latihan yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Hasil, hasil uji coba tes skala besar, hasil penyebaran angket uji coba kelompok besar yang melibatkan 20 responden diperoleh rata-rata presentase hasil dari uji coba kelompok besar yang melibatkan 20 orang peserta adalah sebesar 82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk model latihan yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Pembahasan. Mengacu pada pendekatan tersebut, penulis dalam penelitian ini mengembangkan suatu produk berupa model-model latihan kecepatan speed dalam futsal yang ditujukan bagi siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan latihan spesifik yang selama ini belum difasilitasi secara optimal dan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui hasil observasi langsung yang dilakukan penulis pada pelaksanaan ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 6 Bandar Lampung, ditemukan berbagai kendala dalam proses latihan. Salah satu yang paling mencolok adalah kurangnya variasi latihan kecepatan yang diterapkan pelatih. Metode pelatihan yang digunakan cenderung monoton, yaitu dengan memberikan instruksi dan contoh gerakan secara serentak kepada seluruh siswa. Pendekatan seperti ini membuat sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami instruksi secara utuh, sehingga banyak dari mereka yang melakukan gerakan secara kurang tepat. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, produk buku model latihan kecepatan futsal dinyatakan sangat layak berdasarkan penelitian para ahli. Ahli futsal 100%, ahli pembelajaran 94%, ahli bahasa 97,41%, ahli media 100%. Rata-rata keseluruhan 97,41%. Yang kedua, pengembangan menggunakan metode R&D Work and Goal, analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk awal, validasi ahli, revisi, uji coba kecil dan besar dengan metode latihan meliputi sprint, perubahan arah, zigzag dribble, ladder drill, interval sprint, shuttle run, dan pilometrik. Yang ketiga, uji coba menunjukkan model mudah diterapkan, efektif, meningkatkan kecepatan, akselerasi, dan kelincahan, serta mendapat respon positif siswa. Saran, bagi pelatih futsal, memanfaatkan buku model latihan kecepatan sebagai media alternatif agar proses latihan lebih efektif. Yang kedua, bagi siswa ekstrakurikuler futsal, mengikuti dengan disiplin dan sungguh-sungguh, menerapkan teknik yang benar dan berlatih secara konsisten, menjaga kebugaran melalui pola hidup sehat. Yang ketiga, bagi pihak sekolah, menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti kun, ladder, stopwatch, dan lapangan yang layak. Yang ketiga, yang kedua, memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas ekstrakurikuler futsal. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas sampel atau mengembangkan model latihan pada aspek fisik lain, kelincahan, daya tahan, dan kekuatan. Mengintegrasikan teknologi atau media pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas latihan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.